Shalom, berjumpa kembali dalam channel Bina Sabda, sebuah channel di mana kita dapat belajar dan bertumbuh bersama-sama dalam firman Allah. Saya Pendeta Dwi Wirjono kembali menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya terus kita dalam pemeliharaan Tuhan dan kita bisa memulihkan Tuhan dalam segala hal. Saudara-saudara cinta Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Yesus dan budaya Tiongkok. Saat ini kita akan mempelajari orang suci memiliki hidup yang kekal. Orang suci memiliki hidup yang kekal. Kita akan kembali membahas tentang kitab I Ching dan kitab Injil. Kitab I Ching adalah kitab orang-orang Tiongkok kuno yang dipercaya sebagai kitab suci, yang memberitakan tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan kitab Injil adalah kitab suci kita yang kita miliki, di mana kita bisa memiliki firman Allah, kita bisa mengerti firman Allah, dan kita memiliki akan apa yang Allah kerjakan dan akan terus kerjakan di dunia ini. Saya akan membaca seperti biasa bagian pertama, yaitu kitab suci I Ching, kitab suci I Ching, bagian terakhir bab pertama. Inilah manusia yang disebut manusia agung. Karakternya cocok dengan sorga dan dunia. Sinar matanya memancar laksana mentari dan rembulan. Jadwal tindakannya benar-benar tepat. Waktu dia bertindak, sorga tidaklah melawan dia. Itulah satu-satunya orang suci yang mengerti bagaimana untuk maju dan mundur. Dia mengetahui kehidupan dan kematian, tetapi tidak pernah mati dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Hanya orang suci yang bisa mencapainya. Melalui dia kita dapat diselamatkan. Mari kita membuka dalam Wahyu pasal pertama ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara, kembali kita akan membuat satu perbandingan untuk memahaminya. Kitab I Ching, kitab suci Tiongkok kuno yang dianggap suci oleh orang-orang Tiongkok kuno tentang hal yang akan terjadi di depan. Di dalam kitab suci I Ching itu, bagian terakhir bab pertama, dijelaskan satu poin, yaitu orang suci mengetahui kehidupan dan kematian. Dia tidak pernah mati. Melaluinya kita mendapatkan keselamatan. Itu yang kita akan bahas dalam Wahyu pasal pertama ayat 17. Di sini akan menerangkan lebih lanjut siapa orang yang disebut suci itu. Siapakah orang suci itu? Manusia agung itu. Memang kalau kita tahu bersama-sama, pergumulan orang-orang Tiongkok kuno belum mengetahui siapa orang itu, manusia agung itu. Kitab Injil menjawab siapa orang itu. Artinya dalam kitab I Ching itu menubuatkan, membicarakan siapa yang akan datang itu. Kitab Injil memberitahu dialah yang telah datang itu. Makanya kita akan membahasnya. Kita akan coba untuk membuat satu perbandingannya. Saudara cinta Tuhan, seperti pembahasan lalu, jelas sekali pertanyaan terjawab. Siapakah orang suci itu? Yesus. Dari beberapa hal. Dari mana kita tahu? Dari beberapa hal yang dibahas, yang dijelaskan. Saudara cinta Tuhan, kalau pada masa pelajaran lalu dijelaskan tentang orang suci bertindak tepat dan benar. Dan pada pembahasan pertama, orang suci adalah juru selamat. Karena bagian kitab suci I Ching yang disebut suci itu mencatat melalui dia kita diselamatkan. Saudara kasih Tuhan, saat ini kita akan membahas orang suci memiliki hidup yang kekal.
Dari mana kita tahu? Coba perhatikan yang tertulis dalam kitab Injil. Dia mengetahui kehidupan dan kematian. Dan dia tidak pernah mati. Melalui dia kita diselamatkan. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18 dikatakan, Akulah yang awal dan akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wah, saudara cinta Tuhan, Wahyu berbicara tentang Yesus. Jelas sekali, Wahyu berbicara tentang Yesus. Wahyu ditulis oleh Yohanes pada waktu di Pulau Patmos melihat penglihatan Yesus datang kepada dia, menjelaskan akan kemahakuasaannya. Karena dia telah menyelesaikan pekerjaan yang agung untuk penyelamatan dosa-dosa manusia dengan membayarnya di kayu salib. Maka di dalam pasal pertama Wahyu ayat yang ke-18, aku mati namun aku hidup. Saudara yang kasih Tuhan, di sini poin penting buat kita bahwa itulah Yesus. Lalu coba kita bahas bersama-sama mengapa dia mengetahui kematian dan kehidupan dan melaluinya kita diselamatkan menurut Injil. Coba kita jawab dalam pertanyaan ini melalui Wahyu pasal pertama ayat yang ke-17 dan 18. Aku yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Saudara, 3 kalimat ini menjelaskan satu pernyataan-pernyataan pengetahuan yang akan kebenaran Allah. Pertama, yang awal itu menjelaskan tentang titik awal, starting point dalam segala hal. Kalau katakan aku yang awal, berarti segala sesuatu dimulai daripada dia. Itu menjelaskan dialah pencipta. Wah, dalam Yohanes pasal yang pertama dijelaskan ayat yang ketiga, melalui dia segala sesuatu di dunia diciptakan. Itu yang arti yang awal. Segala sesuatu dimulai dari dia. Lalu kata yang akhir katakan adalah segala sesuatu ditentukan oleh dia. Ditentukan oleh dia. Artinya apapun yang ada terjadi di dunia ini akan ditentukan oleh dia dan diakhiri oleh dia. Karena dialah yang awal, yang memulai, dan dia yang penentu akhirnya. Dan lanjutnya, aku yang hidup. Di sini ada poin penting. Yang hidup itu menjelaskan dialah pemilik hidup itu sendiri. Dialah pemilik hidup sendiri. Maka kalau dalam kitab Injil katakan, dia mengetahui kehidupan dan kematian dan tidak pernah mati. Artinya dalam catatan Injil menubuatkan seorang pribadi yang memiliki hidup. Karena dia tahu mati, dia tahu kehidupan, dan dia tidak pernah mati. Sedang cinta Tuhan luar biasa bukan? Kita bukan coba untuk mencocok-cocokkan, tetapi kita mencoba untuk memahaminya. Mengapa ya di dalam Injil dicatat seperti ini? Mari kita review ke belakang tentang pelajaran-pelajaran yang lalu. Pada bagian pertama saya jelaskan, disinilah benih Injil. Ibrani pasal pertama berkata tentang apa? Allah dalam berbagai cara dan berbagai hal berbicara kepada nenek moyang kita. Tentang siapa? Tentang Yesus. Ini menjelaskan anugerah umum di mana Allah berbicara mendahului segala sesuatu, melakukan hal yang luar biasa untuk mengarahkan kepada Yesus. Inilah benih Injil. Inilah anugerah umum. Sehingga pada waktu Injil diberitakan, semuanya sudah siap dulu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah connecting point-nya di dalam pemberitaan Injil. Yesus dan budaya Tiongkok. Itu kita coba menemukan satu titik-titik simpul untuk pemberitaan Injil. Kalau dalam kitab suci yang dianggap suci oleh orang Tiongkok kuno, bahwa akan ada muncul manusia agung, kita tanya siapa dia? Mereka tidak tahu. Pada waktu Konfusius ditanya oleh Zedong muridnya,
Apakah kamu orang suci dan benar? Dikatakan tidak, aku hanya seorang sastrawan dan orang bijak. Saudara, ini hal yang harus kita ingat bersama-sama. Siapakah orang suci? Yesus Kristus. Lalu dikatakan lalunya kita diselamatkan. Di bagian ayat 18 dalam Wahyu pertama dikatakan, aku hidup selama-lamanya. Aku memegang kunci segala maut, segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya, dialah penentu keselamatan itu sendiri. Izin dalam kitab itu ditulis. Izin dalam kitab suci itu ditulis bahwa melaluinya kita diselamatkan. Siapakah pribadi di dunia ini yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus yang memegang kunci kerajaan maut? Selesai kasih Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh percaya Yesus. Kita bersyukur hal itu. Makanya sukacita kita berlimpah-limpah karena orang suci yang diberitakan dalam izin, kitab izin, dijawab oleh Wahyu bahwa Yesuslah pemilik kehidupan. Yesus tahu kehidupan, Yesus tahu kematian, dan dia tidak pernah mati, dan dia memegang kunci segala kerajaan maut. Karena melaluinya, kalau kita izin katakan, melalui dia kita diselamatkan. Percayakah saudara bahwa apa yang diberitakan oleh kitab izin itu Yesus? Saya tantang saudara, mari kita bersyukur karena kita sudah percaya kepada Kristus, sehingga dalam segala hal kita bisa bertumbuh dalam dia. Selanjutnya, bagaimana respon kita? Responnya adalah mari kita beritakan kepada saudara yang lain, sehingga banyak orang bisa percaya dan menerima Injil. Injil untuk banyak orang, sehingga banyak orang bisa diselamatkan melalui Yesus Kristus. Saudara yang cinta Tuhan, saya rindu pelajaran-pelajaran ini menambah pengetahuan tentang hal-hal yang di luar pemikiran kita, tapi juga menambahkan iman kita dalam Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mendorong kita lebih dalam lagi untuk hidup dalam kasih Tuhan, untuk hidup dalam pertolongan Tuhan, sehingga dalam segala hal kita bersyukur dan kita mau beritakan Injil kepada banyak orang, khususnya orang-orang Tionghoa atau Chinese. Setelah kita Tuhan, jangan lupa subscribe dan share, sehingga banyak lagi orang dapat mempelajari pelajaran ini, menerima pelajaran ini, bahkan menolong kita untuk mengetahui cara-cara kita bisa menyampaikan Injil dari connecting point itu. Benih-benih Injil sudah Tuhan tanamkan jauh-jauh sebelumnya. Benih-benih Injil sudah ada di hati manusia. Tinggal kita siram itu dengan pemberitaan Injil. Siram benih-benih itu dengan pemberitaan Injil. Sehingga ada dari mereka akan bertumbuh iman dan mereka diselamatkan. Dimuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus dan diberkatilah kita yang telah belajar akan bagian ini. Shalom, kita akan berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Amin.